Nah, selanjutnya adalah konsep dasar JIT. Just in Time atau JIT adalah filosofi manajemen produksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dengan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan, dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Konsep dasar JIT berfokus pada pengurangan inventaris yang tidak perlu, mengoptimalkan proses produksi, dan meningkatkan aliran produksi untuk mencocokkan permintaan pelanggan secara langsung. Berikut adalah konsep dasar JIT secara lebih rinci. Yang pertama yaitu pengurangan inventaris. Dalam sistem JIT, perusahaan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan yang berlebihan di sepanjang rantai pasokan. Tujuannya adalah untuk menghindari biaya penyimpanan yang tinggi serta memastikan bahwa barang atau bahan baku hanya diproduksi atau dibeli ketika dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. Dengan demikian, perusahaan mengurangi risiko pemborosan akibat barang yang tidak terpakai atau kadaluarsa. Yang kedua, produksi berdasarkan permintaan atau demand pull. JIT mengandalkan sistem pull based yang berarti produksi dilakukan berdasarkan permintaan atau kebutuhan pelanggan, bukan berdasarkan proyeksi atau prediksi permintaan masa depan. Ini berbeda dengan sistem-sistem push based, di mana produksi dilakukan berdasarkan estimasi kebutuhan yang mungkin berubah-ubah. Dengan JIT, produk hanya dibuat jika ada permintaan yang nyata. Ketiga, peningkatan kualitas dan perbaikan berkelanjutan atau Kaizen. JIT mendorong perusahaan untuk berfokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Kualitas yang lebih baik mengurangi kecacatan produk dan pemborosan, serta memastikan bahwa barang yang diproduksi memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pelanggan. Perusahaan harus mengatasi masalah kualitas secara proaktif untuk menghindari gangguan dalam produksi dan penundaan. Yang keempat, pengurangan pemborosan atau waste reduction. Salah satu prinsip inti JIT adalah pengurangan pemborosan yang mencakup overproduction, yaitu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang kedua, waiting, yaitu waktu tunggu yang tidak berproduktif dalam proses produksi. Yang ketiga, yaitu transportasi, adalah pengiriman yang tidak efisien atau jarak yang terlalu jauh. Yang kelima, overprocessing, yaitu proses yang tidak perlu atau berlebihan. Yang keenam, inventaris berlebihan, yaitu memiliki lebih banyak barang daripada yang dibutuhkan. Yang ketujuh, defect atau produk cacat yang memerlukan perbaikan atau pembuangan. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem JIT dan sistem tradisional. Perbedaan utama antara sistem just in time atau JIT dan sistem produksi tradisional adalah dalam proses produksi, penyimpanan, dan manajemen persediaan. Nah, pada proses produksi dalam sistem JIT, produksi dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan, sedangkan dalam sistem tradisional barang diproduksi terlebih dahulu dan disimpan dalam inventaris. Pada penyimpanan, dalam sistem JIT, perusahaan hanya membeli bahan baku untuk kebutuhan saat ini, sehingga pemborosan dapat dikurangi. Nah, pada manajemen persediaan, sistem JIT dapat menciptakan nilai lebih besar daripada metode tradisional yang memerlukan persediaan yang lebih banyak. Selanjutnya, konsep backfast costing. Backfast costing adalah sistem akuntansi yang menunda pencatatan biaya produksi sehingga tahap tertentu dan mencatatnya sekaligus pada tahap tertentu yang disebut dengan backfast point. Selanjutnya, karakteristik backfast costing
Ada beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama, menggabungkan raw material dengan work in process, raw and in process. Yang kedua, membebankan biaya tenaga kerja langsung ke akun harga pokok penjualan. Yang selanjutnya, membebankan biaya overhead pabrik ke FOH control. Dari FOH control dibebankan ke harga pokok penjualan. Karya dalam melaporkan setiap biaya yang timbul, dan yang terakhir memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengelolaan operasional sistem produksi. Keempat, hubungan antara GAT dan backflow costing dalam akuntansi biaya. Hubungan antara GAT dan backflow costing dalam akuntansi biaya adalah bahwa backflow costing dapat digunakan oleh perusahaan yang menerapkan GAT. Backflow costing ialah sistem akuntansi biaya yang disederhanakan yang dapat digunakan oleh perusahaan yang menerapkan GAT dalam pengolahan inventory. GAT ialah konsep yang didasarkan pada arus produksi yang berkelanjutan, di mana setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Dalam sistem GAT, inventory yang disimpan sangat minimal, sehingga asumsi cost flow dan metode inventory costing menjadi tidak penting. Backflow costing dapat digunakan oleh perusahaan yang tidak menerapkan GAT, terutama untuk perusahaan dengan produksi yang singkat atau perusahaan yang tingkat inventorinya cukup stabil. Analogi dasar akuntansi keuangan dapat dibandingkan dengan mencatat perjalanan keuangan sebuah organisasi seperti menulis buku harian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pencatatan transaksi, menulis setiap kejadian penting, seperti menulis buku harian untuk mencatat setiap aktivitas harian yang penting. Akuntansi keuangan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi. Setiap transaksi dianggap relevan dan perlu dicatat agar memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas keuangan. Yang kedua, klasifikasi dan penyusunan, menyusun cerita secara sistematis. Setelah mencatat semua transaksi, akuntansi mengelompokkan transaksi ke dalam kategori tertentu, misalnya pendapatan, biaya, aset, atau kewajiban. Ini seperti menyusun catatan harian agar pembaca dapat memahami alur cerita dengan mudah. Yang ketiga, penyajian informasi, berbagi cerita dengan orang lain. Akuntansi keuangan bertujuan menyajikan laporan keuangan yang jelas dan terstruktur, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Hal ini mirip dengan berbagai cerita dengan orang lain, seperti investor, kreditur, atau pemangku kepentingan, untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan. Yang keempat, akurasi dan keandalan, buku harian yang harus faktual. Seperti buku harian yang hanya mencatat kejadian nyata, akuntansi keuangan menekankan akurasi yang kendalan data. Informasi yang dicatat harus berbasis fakta, bukan asumsi atau prediksi. Yang kelima, tujuan utama, mengabadikan sejarah untuk masa depan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk mencatat semua informasi penting agar menjadi sumber data historis yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Sama seperti buku harian, catatan ini dapat membantu mengingat apa yang sudah terjadi dan belajar dari pengalaman tersebut. Dengan kata lain, akuntansi keuangan adalah bahasa bisnis yang mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan agar dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan.